Pendeta Muri Walianto Matalu. Pada malam hari ini banyak hal yang saya akan tanggapi mengenai pernyataannya yang berkata bahwa reformasi Luther itu dikehendaki Tuhan. Itu artinya kalau pernyataan itu benar, maka ada berbagai hal yang harus kita lihat, ya. Kalau dikehendaki oleh Tuhan berarti ada yang membuat kita bangga dengan adanya yang katanya reformasi itu. Kalau seandainya kemungkinannya atau yang faktanya terjadi tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan bertanya bagaimana menerapkan kalimat ini untuk Bapak Pendeta Muriwali. Bagaimana dia mengklaim bahwa reformasi Luther itu dikehendaki Tuhan. Yang pertama, kita melihat dari buah-buahnya. Ya, melihat dari buah-buah dari yang katanya reformasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat apakah saat ini sungguh-sungguh yang terjadi atau faktanya bahwa yang ada yang kamu lihat saat ini adalah suatu kesuksesan dari reformasi itu. Itu perlu dipertanyakan. Itu yang kedua yang akan saya kupas malam hari ini. Yang ketiga, benarkah setelah Martin Luther mereformasi, katanya reformasi ya, saya tidak setuju bahwa itu reformasi, tapi saya ikuti gaya yang mereka lakukan, katanya itu reformasi. Yang ketiga, ya, apakah ya reformasi yang mereka katakan itu sungguh-sungguh paripurna terjadi di zaman Luther, ya, paripurna, dan tidak ada lagi yang namanya reformasi. Itu ketiga hal yang saya akan kupas malam hari ini. Tentunya memang saya tidak akan banyak menampilkan data karena di banyak kesempatan saya sudah menampilkan beberapa hal. Saya lebih kepada menyampaikan obrolan-obrolan yang santai, ya. Lebih kepada obrolan santai, ya. Oke. Tiga hal itu kita akan kupas dan ditambah oleh hal-hal lain nanti yang coba kita lihat, ya. Yang keempat, ya, saya kira ini penting. Apakah ajaran yang kemudian dibawa oleh penerus Luther itu sama dengan yang diajarkan sampai saat ini? Atau kata reformasi itu hanyalah kamuflase untuk melegalkan, untuk menyalurkan syahwat, untuk menyalurkan ego masing-masing orang di zaman modern ini? Itu yang akan kita kupas malam hari ini. Jika empat hal yang saya sebut itu tidak ada kriterianya sama sekali, maka apa yang diucapkan oleh Pendeta Muriwali adalah ucapan kosong. Nol. Ya, nol. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Oke. Pendeta Muriwali mengatakan bahwa apa yang dia lihat saat ini, yaitu reformasi. Meskipun saya sebenarnya tertawa mendengarkan omongan Bapak Pendeta Muriwali. Harusnya Bapak Pendeta juga sudah melihat buahnya. Sekarang ini kan pendetanya ajarannya Bapak, ya, ajarannya Bapak dalam gereja Calvinis itu sudah sangat berbeda jauh dengan ajarannya Bapak Martin Luther. Jadi itu sebenarnya sudah sampai di situ sebenarnya sudah selesai, pernyataan Bapak itu jelas keliru, itu loh. Ya, jelas keliru. Tetapi saya akan pelan-pelan untuk mengupasnya.
Begini Bapak Ibu, kita mulai dari kata reformasi dulu. Saya selalu tertarik dengan yang katanya reformasi itu. Begini, Pendeta Muriwali di dalam pernyataannya dalam video yang saya saksikan itu, dia ya kita santai Bapak Ibu ya, supaya kita tidak terlalu supaya saya juga belajar menjadi orang yang halus ya, meskipun saya agak susah untuk memperhalus suara. Memang beginilah suara saya. Pertama, kita mulai dari kata reformasi. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Pentateuch, di dalam Alkitab, banyak istilah yang dipakai sebagai kata reformasi. Oke? Contoh, di zamannya Yosua, itu disebut sebagai reformasi bangsa Israel. Di zamannya Musa, ya, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi saya lebih condong kepada zamannya Yosua. Ketika Yosua mengadakan reformasi, tanda petik, ya, memurnikan dari dalam, dari diri umat Israel sendiri. Tidak kemudian Yosua mendirikan suatu kelompok baru. Jadi ketika dia mereformasi, tujuan akhirnya bukan mendirikan kelompok baru, tapi membenahi. Ya, membenahi. Kemudian ketika kita membaca misalnya kisah Yudas Makabe dalam kitab Perjanjian Lama yang dibuang oleh Luther pada abad ke-16. Di sana ada yang namanya tanda petik reformasi. Reformasi bukan membuat kelompok baru atau golongan baru. Itu yang terjadi kepada umat dalam Perjanjian Lama. Makanya Anda tidak menemukan bahwa kelompok para nabi, ya. Contoh, saya kasih contoh Nabi Amos. Di zaman Nabi Amos terjadi suatu kekeringan rohani di dalam peribadatan. Maka Tuhan mengutus Nabi Amos supaya menyerukan kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh beriman. Tapi bukan berarti Nabi Amos mendirikan kelompok baru. Tapi dia membuat gerakan untuk menyadarkan banyak umat. Setelah sadar, bukan orang yang sadar itu lalu dia merekrut mereka supaya mendirikan kelompok baru. Tidak demikian. Lalu kita bergeser di zaman Perjanjian Baru. Bagi saya, ya ini saya kurang tahu kalau bagi orang lain ya. Ini saya punya pendapat sederhana. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Yesus pada abad pertama ya adalah reformasi. Adalah reformasi. Dari pandangan orang Yahudi bahwa Mesias itu adalah Mesias duniawi kepada Mesias surgawi. Apakah kemudian ketika Yesus datang lalu mengobrak-abrik perkumpulan orang Yahudi? Ya, mengobrak-abrik maksudnya tanpa kata-kata apapun dia langsung menyatakan pokoknya kamu semua sesat. Kamu semua keliru. Sekarang saya dirikan kelompok baru. Pokoknya kalian semua harus ikut saya. Karena Yahudi yang lama itu sudah sesat semua. Tidak ada kata-kata Yesus yang kemudian menuduh kelompok Yahudi dengan cara-cara yang tidak berdasar. Pada awalnya memang kekristenan bukanlah kelompok lain dari Yahudi. Bukanlah kelompok lain dari Yahudi. Ingat itu. Lalu siapa yang membuat kelompok pengikut Yesus keluar dari perkumpulan Yahudi? Ya orang Yahudi sendiri. Bukan mereka sendiri yang mau. Dan bukan Yesus sendiri yang membentuk supaya kelompok dari kelompok murid-muridnya itu yang orang Yahudi itu
memberontak terhadap kelompok-kelompok Yahudi, tidak pernah menyuruh para muridnya memberontak. Meskipun Yesus melihat banyak penyelewengan dari tua-tua, dari orang-orang Farisi, dia tidak menyuruh muridnya, ayo kita memberontak, kita protes yuk, biar kita disebut Protestan. Tidak ada seperti itu. Pada awalnya, pengikut Yesus juga beribadahnya di sinagoga. Tetapi kelompok Yahudi melihat murid-murid Yesus berbeda dalam pandangan soal kemesiasan, disitulah muncul kecemburuan, disitulah muncul perselisihan. Mereka tidak suka dengan pengikut Yesus yang sifatnya itu suka menolong, seperti yang terjadi di kisah para rasul, Bapak Ibu. Mereka menjual segala milik mereka lalu membagi-bagikannya kepada saudara-saudara. Orang-orang Yahudi melihat ini kok berbeda orang-orang yang mengikuti Yesus ini, tapi mereka masih beribadah di sinagoga. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan pengikut Yesus yang kemudian protes kepada orang Yahudi. Seperti yang dilakukan Luther. Protes. Sehingga disebut sebagai Protestan. Para murid Yesus tidak protes kepada orang Yahudi. Mereka pada awalnya beribadah di sinagoga. Yang kemudian protes malah orang Yahudinya. Orang Yahudinya protes kepada murid-murid Yesus. Maka para murid Yesus berangsur-angsur tidak lagi beribadah di sinagoga. Apakah murid Yesus yang membuat reformasi? Bukan. Apakah Yesus juga membuat reformasi dengan meluluhlantakan keyakinan Yahudi saat itu? Tidak. Yesus hanya menyampaikan suatu pengajaran yang sebisa mungkin orang-orang Yahudi itu bertobat. Bertobat dari perbuatan yang mereka lakukan. Contoh, mereka menggunakan bait Allah untuk berjualan. Ya, bahkan di dalam ruang Maha Kudus mereka memakai untuk jualan. Yesus tidak kemudian udah robohkan aja itu bait Allah. Kan itu pemahaman Muri Walianto itu seperti itu. Jadi kalau Tuhan menghendaki yang katanya dia reformasi, kita bisa bercermin dari yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak kemudian menyuruh para murid, ayo kita hancurkan aja itu sinagoga. Atau kita rebut yuk sinagoga seperti Martin Luther. Di Jerman dia merebut gereja Katolik bersama Kaisar Maximilian. Ya, Yesus tidak melakukan itu. Martin Luther melakukan. Bekerja sama dengan Kaisar Maximilian. Ayo kita rebut gereja-gereja Katolik yang ada di Jerman.